Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang ada 3 bansos yang terpantau cair di hari ini. Dan juga ada sedikit informasi tambahan, yaitu gara-gara ini bansos KPM di stop. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang tetap setia bergabung dengan Mirza Sel Channel. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga rezekinya makin lancar, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang ada 3 bansos yang terpantau cair, terutama yang memang terjadi transaksinya di agen briling saya. Dan juga saya akan membahas tentang gara-gara ini bansos KPM di stop. Oleh karena itu, tonton video saya kali ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip akan menimbulkan gagal paham dan akan berakibat salah paham. Baik, kita lanjut videonya. Pada video saya kali ini saya akan membahas ada 3 bansos yang terpantau cair di hari ini, terutama yang memang terjadi transaksinya di agen briling saya. Yang pertama yaitu pencairan bansos BPNT, yaitu sejumlah Rp600.000. Yang kedua yaitu pencairan bansos PKH, dan ini nominalnya bervariasi sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM. Dan bansos ketiga yang terpantau cair dan terjadi transaksinya di agen briling saya yaitu PIP, Program Indonesia Pintar, yang mana di hari ini kebanyakan PIP untuk SMP yaitu keluar atau masuk saldo sebesar Rp750.000. Oleh karena itu, pada video saya kali ini saya ucapkan selamat buat para KPM yang sudah berhasil mencairkan bansosnya, terutama untuk bansos tahap 3 alokasi bulan Juli September tahun 2025. Belanjakan, manfaatkan bansosnya dengan bijak sesuai dengan peruntukannya. Yang untuk BPNT sejumlah Rp600.000 silahkan buat belanja, baik beras, telur, minyak, sayur, lauk pauk, dan lain-lain, yaitu untuk kebutuhan primer. Jangan dibuat untuk beli yang tidak bermanfaat ataupun di luar kebutuhan primer. Apalagi kalau sampai sang suami minta sedikit saja untuk buat beli rokok, jangan pernah dikasih, karena itu bukan peruntukan uang bansos. Sekali lagi, uang bansos diperuntukkan kalau bansos BPNT yaitu untuk kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari. Dan untuk uang bansos PKH, sesuaikan saja dengan komponennya. Kalau PKH komponen balita, buat beli susu untuk kesehatan balitanya. Kalau komponen pendidikan baik SD, SMP maupun SMA, peruntukan belanjakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah kita. Misal buat beli buku, buat beli tas, buat beli sepatu, dan lain-lain sesuai dengan peruntukan anak sekolah. Dan untuk lansia buat beli kebutuhan kesehatan, buat beli obat, buat beli jamu untuk para lansia. Oleh karena itu, jangan sampai pernah membelanjakan uang bansos yang tidak diperuntukkan sesuai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan
yang diperuntukkan sesuai komponen untuk PKH. Jangan pernah dikasih ke suami untuk beli rokok, apalagi untuk beli minuman keras. Karena dari salah membelanjakan uang bansos itu bisa berakibat fatal. Dan ini ada sangkut pautnya dengan bahasan pada video saya kali ini, yaitu gara-gara satu tambahan penyebab ini, bansos KPM bisa di-stop dan dinonaktifkan kepesertaannya sebagai KPM penerima bansos. Apakah penyebab itu? Akan saya bahas di video saya kali ini. Satu lagi, apa hal yang menyebabkan bansos KPM bisa di-stop? Setelah kemarin saya menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan bansos KPM di-stop atau dinonaktifkan kepesertaannya sebagai KPM penerima bansos, yang salah satunya yaitu terlibat judi online. Mungkin barangkali si KPM tidak pernah melakukan judi online, namun barangkali dalam satu kakak, mungkin suami atau anaknya, ataupun barangkali KTP sang KPM pernah dipinjam baik saudara atau keluarga atau teman untuk mendaftarkan diri ke aplikasi e-wallet, yang mana aplikasi e-wallet itu memerlukan verifikasi KTP, dan tentu saja NIK yang terdapat di KTP itu akan didaftarkan ke aplikasi e-wallet dan selanjutnya diperuntukkan untuk judi online. Maka secara tidak langsung sang KPM yang dipinjam KTP-nya itu atau KTP dari salah satu anggota KK yang mendaftarkan diri ke aplikasi e-wallet yang diperuntukkan untuk judi online, maka secara tidak langsung akan terbaca oleh sistem sebagai KTP atau sebagai NIK yang diperuntukkan untuk judi online, dan ini berakibat fatal sebagai peserta, sebagai KPM penerima bansos. Dan ada satu lagi tambahan penyebab mengapa KPM bisa di-stop bansosnya, yaitu kesalahan membelanjakan uang bansos. Hal ini bisa saja terpantau dan terdeteksi oleh pihak Kemensos dari hasil monitoring evaluasi, yang mana di bulan Agustus kemarin sudah diadakan monitoring evaluasi buat KPM BPNT, yaitu KPM yang menerima uang sejumlah Rp600.000 dan bansos BPNT itu bansos sembako. Dan barangkali KPM yang sudah di-stop bansosnya ini, ketika didatangi petugas dan dilakukan monitoring evaluasi, jawabannya uang bansosnya dibelanjakan untuk yang lain. Karena secara umum pertanyaan yang diajukan oleh petugas ketika melakukan monitoring evaluasi yaitu dikemanakan, dibuat belanja apa uang bansos sejumlah Rp600.000, dan ini khusus untuk KPM BPNT. Dibuat beli apa uang Rp600.000 ketika mencairkan bansosnya yaitu bansos BPNT. Kalau saja ketika diajukan pertanyaan itu dan jawaban dari KPM yaitu misal buat beli perhiasan, buat uang muka atau DP kendaraan, nah itu adalah salah satu jawaban yang nantinya pada saat pemutakhiran data untuk tahap 3 ini, untuk alokasi bulan Juli September, jawaban itu yang akan berakibat fatal dan akan menyebabkan bansosnya di-stop alias dinonaktifkan, dan
Untuk tahap 3 ini serta tahap-tahap berikutnya dan di tahun-tahun berikutnya tidak akan lagi disalurkan dan KKS-nya tidak akan lagi diisi saldo, otomatis KPM ini sudah tidak dapat lagi mendapatkan bansos. Itulah video saya kali ini tentang 3 bansos yang masih cair dan terpantau cair di agen BRI saya sampai hari ini. Juga satu lagi penyebab mengapa bansos KPM dinonaktifkan atau tidak lagi dicairkan, tidak lagi disalurkan, ada satu sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian video saya kali ini, semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.